karena kan masih ada tunggakan utang gitu. Yang nunggu setiap bulan, jadi kontribusi itu nggak bakalan tercapai. Semakin besar, kok semakin banyak juga utang kita ini. Malah kok nggak selesai-selesai, malahan ditambah lagi rezeki, Tambah utang. ditambah lagi utangnya. Kayaknya nggak ada penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Muhammad Roni Marhadiansyah, asal dari Banjarmasin. Pekerjaan kontraktor. Pertama kenal dari MMC ini lihat dari YouTube. Sangat menginspirasi untuk bisnis usaha kita. Banyak ilmu yang kita dapat lah di MMC ini. Dari ilmu bagaimana cara melunasi utang, bagaimana cara untuk mengembangkan usaha, bagaimana hukum riba, itu banyak sekali dijelaskan di pelajaran di MMC ini. Awal berhutang karena untuk awalnya pengembangan usaha ya, semakin sejauh ini kan kita dari bawah juga nih, dari nol lah. Semakin besar, kok semakin banyak juga hutang kita ini. Malah kok nggak selesai-selesai, malahan ditambah lagi rezeki, ditambah lagi utangnya. Kayaknya nggak ada penyelesaian. Akhirnya kita dapat dari YouTube, nonton YouTube, banyak yang sukses mengikuti MMC ini. Kita tergerak untuk kesini. Awalnya kita berdebat. Ini istri katanya kita belum ada duit nih, masih kepake duitnya untuk kerja. Kerja terus lah duit itu. Jadi akhirnya sempatin lah kita gimana caranya untuk dimaksimalkan lah untuk acara ini. Akhirnya alhamdulillah kita tergerak sampai ke sini, sampai sampai hari ini, hari keempat. Alhamdulillah. Awal berhutang tadi dari yang kecil sampai yang besar ya. Nah, kalau boleh tahu awal berhutang itu nominalnya berapa sih Pak, kalau boleh disebutkan sampai titik sekarang ini berapa? Awal saya berhutang di pekerjaan itu 500 juta. Saya ingat sekali itu 500 juta untuk beli alat. Jadi duit itu untuk beli alat, untuk bekerja kan. Nah, setelah naik terus rezekinya tambah besar juga utangnya. tambah besar juga untuk modal kerja gitu. Sampai di angka berapa tuh sekarang? Waduh. Kalau di perbankan sekitar 20-an ya. Yang perorangannya mungkin 5 miliaran. Jadi total 25 lah. 25 apa nih? Miliar. Aduh. Ngeri-ngeri sedap. Nah, awal berhutang itu ibu ini terlibat dalam ngidenya atau enggak sih dulu tuh? Nggak pernah ide. Karena kan biasa yang kerja kan bapak sendiri. Cuman pas sudah ngutang baru bilang. Tapi ikut tanda tangan. Juga. Dengan terpaksa mungkin. Mikirnya buat kerja gitu. Iya. Berarti ibu pun terlibat dalam bisnis atau gimana tuh? Saya komisaris juga. Komisaris. Kita kan ada 2 perusahaan. Jadi ibu di perusahaan satunya, saya di perusahaan satunya. Dalam bidang yang sama, cuman beda kelas. Nah, dulu tuh Bapak pas ngutang itu gimana sih sikap ibu awalnya itu sampai sekarang? Awalnya awalnya ngutang itu kan karena modal habis. Akhirnya mikir buat pinjam ke bank. Dan akhirnya ya sudah, daripada kan buntu nih jalannya, dah kemana-kemana lagi kan, akhirnya ke bank itu pinjam.
Dampak dari utang itu sendiri ke ibu apa sih bapak nih? Sibuk banget mikirin, pokoknya kan kalau udah bulanan udah jatuh tempo udah mikir buat mikirin biaya apa, bayar bank gitu. Saya ndak ada ambil pusing banyak sih sebenarnya kalau masalah utang. Ngalir aja terus. Ngalir. Nggak ada yang misalnya apa marah-marah di rumah itu Nggak nggak ada. pernah. Marah ke anak nggak ada. pernah. Alhamdulillah nggak ada. Nggak Cuman pernah marah-marah. kesibukan kita itu yang hampir Tambah padat jadwalnya. padat jadwalnya dan setiap tanggal jatuh tempo kita pusing. Pusing. Udah mikirin dah. Karena ini udah nunggu. sudah jatuh tempo ini. Ini nunggu Pikiran. semua. Jadi itu aja sih yang akhir bulan lah bikin kita puyeng berdua. Sering debat aja, ini yang harus didulukan, ini yang harus didulukan. Sering debat di Sering situ. debatnya itu. Kerja keras terus hasilnya gitu. Buat bayar cicilan. Iya, kerjanya keras, tapi untuk bayar itu aja, nggak ada yang bisa apa ya namanya untuk agama kita lah, untuk apa kontribusi kita kan tadi akhirnya kan ada diajarin untuk kontribusi. Nah ini yang berikutnya ini yang saya mau teruskan ke kontribusinya. Jadi selesai di sini berarti kan kita ada pemasukan untuk kontribusi lagi gitu. Baru Gitu sih. nemu di sini Pak. Iya. Iya. Di sini beneran. Berutang. Nah, titik kebuntuannya itu apa kalau boleh tahu? Karena kita setiap bulan mikirkan itu kan, akhirnya bisnis kita tuh kan terganggu juga karena ada bulanan yang numpuk gitu. Nah, kalau kita nggak selesaikan ini, kita nggak bisa kembali lagi ke kontribusi tadi, kita nggak bisa kontribusi. Karena kan masih ada tunggakan utang itu. Yang nunggu setiap bulan, jadi kontribusi itu nggak bakalan tercapai kalau riba ini nggak diselesaikan. Gitu. Nah, yang awal ketemuan itu siapa? Bapak atau ibu? Bapak. Pas buka-buka YouTube, tiba-tiba langsung ada Keluar itu, mungkin keluar jalannya itu. juga ini caranya mungkin. Ini caranya. Kesini aja nih jalannya mungkin ini. Emang niat atau lagi malam-malam lagi suntuk wah ini gitu. Enggak, kalau saya kan memang kalau nggak ada apa-apa tuh seneng nonton YouTube yang podcast gitu-gitu yang akhirnya keluar MNC ini gitu, saya tonton. Langsung kan ada nomor tuh. Langsung dikontak. Langsung saya kontak, cuman waktu TBE saya nggak ikut karena saya sudah di bandara tempo hari. Padahal saya baru dari Bogor juga bulan kemarin itu. Iya. Belum jodoh. Nah di TBE PTBR. TBR ini yang kita bisa laksanakan. Insya Allah TBE bulan depan. Insya Allah ikut. Insya Allah. Kalau ini. Amin. Amin. Nah, kok bisa percaya tuh Pak sama Syariot bahwa ini tempat lunasi utang gitu? Oh, itu kan ada beberapa YouTube tuh. Saya tonton kok banyak Ada testimoninya kan. yang banyak yang sukses sudah. Terus kebetulan ada orang Banjarmasin, temen dia yang langsung saya telepon kan. Kamu udah ikut? Udah bang. Gimana? Alhamdulillah berhasil bang. Wah, langsung semangat kita nih tambah. Jadinya ada kok testimoni ini? yang nyatanya di depan mata kan. Temen deket. Kita pernah kerjasama juga. Kerjasama pernah join juga. Jadi, dia bisa, kenapa kita enggak gitu. Itu aja. Makanya Lebih menguatkan. Ya, lebih mempercayakan hati kita, menguatkan hati kita gitu. Nah, oke. Setelah itu kan masuk ke PBTR nih ya. Ya, PBTR. PBTR itu apa sih yang didapat? Boleh Bapak dulu. PBTR yang paling saya dapat tuh ilmunya ya. Ilmu kita pengembangan usaha, nggak melulu hutang ya di sini. Pengembangan usaha ada, cara merekrut karyawan yang baik dan benar. Habis itu hukum riba. Habis itu apa lagi itu? Percayaan diri kita. Contohnya ini nih. Saya nggak bisa ngomong sebenarnya. Baru ini saya ngomong di depan kamera. Salah satunya di sini. Gitu. Jadi percaya diri. Iya. Lebih. Padahal baru 4 hari.
Kita baru belajar 4 hari di sini, tapi kok percaya diri kita kayak tumbuh banget gitu. Itu sih. Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pedean kalau Demam panggung. demam panggung ya. Baik. Nih menurut ibu nih, penglihatan ibu nih, sebelum dan sesudah ikut PBTR nih bapak gimana nih? Lebih ceria lah. Sebelumnya gimana tuh? Agak-agak kusut mukanya. Karena kan mikirin itu bulanan cicilan itu terus. Iya, Masya Allah. Banyak perubahan alhamdulillah. Tabiat buruk utang yang pernah dirasain itu ada nggak sih bapak ibu? Tabiat ya. Kalau tabiat itu kan apa namanya? Nggak bisa lepas itu ya. Yang nggak bisa Kayak lepas kita kayak kejerat gitu. abang. Kejerat kecanduan sama abang. Ada ini Mikirnya mikirnya mau pasti kesana abang. lagi. Abang terus paling solusi paling utama ke situ duluan. Padahal banyak solusi yang lain setelah belajar di sini. PBTR. Iya, Ya, pengen cepet lunas pokoknya. Pengen tenang. Intinya pengen tenang. pengen tenang. Pengen tenang utamanya. Soalnya kan kalau tidur pasti kepikiran. Tidur tetap Ada tuh kepikiran. Iya. Home fun apa enggak? Habis nelpon mami. Oh iya. Kalau habis home fun itu saya nelpon orang tua. Ada yang ganjel sih. Dulu udah saya ceritain, udah plong lah rasanya. Alhamdulillah. Ada lama waktu sekolah lah. Nah, udah telepon-teleponan, ibu udah nyeritain bahwa nggak ada masalah, udah ngelupakan itu, nggak ada masalah. Ya syukur alhamdulillah, udah plong rasanya, udah keluar. Iya. Yang di hati udah, Yang di hati udah yang keluar. ganjel tuh udah keluar. Karena kan Dulu- agak yang sering dimarahin. Kalau masalah kerjaan nggak Ya, beres, kita kan kena. kalau nggak salah nggak mungkin marah-marah ya sebenarnya ya. Cuman saya tuh tabiatnya kalau marah tuh nggak bisa ngerem. Bisa ngontrol. Nah, jadi saya minta maaf ke karyawan itu sih. ada perubahan lah ya. Ya banyak. Iya. Mungkin perasaan. Hmm. Nah, selanjutnya apa nih progres yang ingin dilakukan bapak ibu? Ya secepatnya utang. melunasi itu kan ada beberapa titik abang. Yang paling terdekat, yang paling mungkin itu yang kita akan eksekusi cepat, yang kita selesaikan. Itu sih targetnya. Kok bisa seberani itu pak? Karena ada ilmunya tadi. Karena sudah Dapat dapat ilmunya di sini. di sini kan udah dikasih tahu pilihannya mau ini atau ini. Iya. Nanti kan ibadahnya jadinya kan nggak. Ibadahnya juga kalau kita nggak selesai, hasilnya yang kita kasihkan ke orang, kita kontribusi ke orang, nggak ada artinya. Mending kita selesai, kita putus, kita bisa tenang sudah, hasilnya pun enak. Insya Allah. Nah, per bulan itu berapa sih pak jatuh temponya? Waduh, ratusan sih, ratusan. Baru kedip mata pas bangun aja udah. Udah kepikiran. Iya. Jadi berapapun yang masuk, nggak pernah cukup. Lewat aja, Lewat aja. omongannya aja besar. Iya. Yang semuanya lewat. Masuk besar, lewat. Masuk kecil, ya lewat juga sama aja, nggak ada arti. Mungkin nggak Langsung. berkah itu, mungkin salah satunya. Ya Allah, mudah-mudahan lah cepat. Mudah-mudahan cepat lunas. Kelihatannya kaya ya. Iya, dilihat orang kalau lihat tuh ini Orang lihat luar kan, nggak tahu di dalamnya. kita mikir. Berarti di PBTR ini menyadarkan bapak ya? Iya, sadar Apa tuh? menyadarkan. Menyadarkan apa tuh? Menyadarkan bahwa utang itu riba ya yang pasti ya. Dosa besar. Dosa besar. Habis itu ya biar kita bisa tenang aja lah, nggak ada lagi lah yang nunggu tiap bulan. Biar tenang kan, nggak kepikiran cicilan Itu tiap aja bulan. sih. Harus yang kita sadarkan diri kita.
Nah, titik terendah dalam berbisnis itu apa sih, Bapak Ibu? Titik terendah ya. Kita di 2021 Dan satu ya. sama 2022 ya. Itu titik terendah kita, banyak sekali Masalah. kerugian dan masalah. Jadi ya namanya juga usaha kan pasti nemuin pasang surut dan pasti nemuin masalah kan. Nggak mungkin rodanya enak terus jalannya. Nah itu yang bikin hati ini rasanya, saya sampai sempat sholat itu sujud tuh nangis-nangis minta baru ini ketemu jalan jalannya untuk menyelesaikan masalah itu. Iya. Nah, Ibu nih boleh disampaikan nih apa sih yang didapat di PBTR ini? Yang didapatkan di PBTR banyak ilmu yang bermanfaat. Bisa berani menghadapi si abang. Pokoknya pengen cepat tuntas semuanya. Ilmunya dapatnya di PBTR ini. Tadi ketemu teman-teman banyak ya? Iya. Banyak Gimana banget. tuh perasaannya? Bahagia kenal Bisa kenal yang baru, dari teman baru kan. berbagai daerah. Berbagai daerah. Ada yang dari Aceh, ada yang dari mana tadi? Dari Timika. Ya, Banyak ya? Banyak. banyak. Banyak kenalan baru jadinya. Saudara baru. Nah, worth it nggak sih ikut acara ini Bapak Ibu? Worth it banget. Apa tuh? Banget. Tadi mungkin ngebayar bunganya setiap bulan itu worth it nggak sih dengan gaya segitu? Worth it banget. Gak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya dengan ilmunya. Kalau menurut Ilmunya saya sangat sangat bermanfaat. Worth it lah, sebanding lah. Malah kalau kita bisa nyelesain dengan cepat ini, artinya kan dengan biaya yang cuman segini, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Insya Allah nggak ada artinya. Karena banyak orang yang di luar sana, ini seminar mahal banget. Mahal kalau belum ngikutin. Iya. Kalau udah ngikutin, tahu Tahu ilmunya, nggak bakalan bilang mahal. Ilmunya memang mahal. Ilmunya yang mahal. susah didapat di luar. Nggak ada di luar. Nggak ada di luar. Di sini, cuma di sini. Baik. Boleh dong nih disampaikan tips atau mungkin wejangan dari Bapak nih buat teman-teman yang lagi berbisnis, itu boleh disadarkan deh. Boleh Bapak atau Ibu? Kalau nggak mau pusing, jangan riba. Otak. Jangan riba. Jangan riba. Utang kan kalau Iya, sama Ya, ini jangan kan juga, pokoknya hindari utang. Iya, boleh sih. Harus hindari Tapi utang. utamanya jangan riba. Jangan riba. Wah, nyesatkan lah. Nggak bisa keluar nanti. Malah tambah dalam, tambah Jadi dalam, tambah asetnya dalam. abang nanti. Tambah dalam. Percaya, saya sudah ngalamin. Tambah dalam. Baik. Nah, oke. Selanjutnya harapan nih dan komitmennya nih buat ke depan apa sih? Harapan dan komitmen, harapan saya nggak sampai setahun selesai. Sudah selesai. Insya Allah. Lunas utangnya. Komitmen, insya Allah, nggak insya Allah, harus yakin, nggak ngutang riba lagi. Insya Allah. Ibu boleh sampaikan lebih semangat mendampingi suami. Iya. Ini nggak bisa, soalnya kemana saya ada. Selalu ngikut soalnya. Anak di pondok tiga-tiganya Anak di pondok. kan, jadi dia tinggal sendiri, masa saya tinggal kan, jadi kemana aja ikut. Jadi Selalu pasti ngerasain sakit enaknya saya di jalan, saya bisnis pasti tahu otomatis, karena di samping saya. Iya. Dari saya. Karena betul gitu ya Pak. Iya. Iya. Boleh deh pesan buat dari Ibu nih, buat para ibu-ibu yang sedang mendampingi juga nih bapak-bapak yang ingin keluar dari utang, boleh disampaikan. Dampingi suaminya dan ikut PBTR. Biar tahu caranya menghadapi si abang. Hindari riba. Kalau bisa
beri solusi buat suaminya. Jangan ngutang di abang. Bapak nih boleh disampaikan juga nih buat bapak-bapak yang masih nyaman nih dengan hutang ini yang belum tersadarkan. Sama sih, ikut TBE, TBTR. PBTR, biar tahu gimana riba itu. Insya Allah bakal dengan sendirinya luluh takut dan nanti. bakal takut. Pasti akan pengen segera melunasinya. Itu. Oke. Terakhir deh, ajakan buat teman-teman yang belum ikut Syariah Indonesia. Ajakan ke KPP, Oh, ke MMC. Oh iya. Ayo gabung ke PBTR agar lunas hutang dan jauh dari riba. Insya Allah. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak? Apalagi? Ada? Udah cukup. Oke, boleh ditutup dengan salam. Demikian hasil dari hati saya selama 4 hari bekerja, belajar. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.